Stefanus Arif Gunawan PR, Bapak Ketua Wilayah Gereja Timur Bapak Budi, dan Bapak Ketua Lingkungan Timuran Bapak Hakim, dan Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, selamat siang berkah. Pada hari yang sangat membahagiakan ini, kita diundang bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas prakarsa dari Hotel Busa. Semoga semuanya yang diupayakan oleh Hotel Busa menjadi berkah, kelancaran, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan pada hari ini bersinergi dengan lingkungan, ucapan syukur senantiasa terlimpah kepada kita semua. Pada pagi hari ini, misa syukur kami serahkan kepada Romo Arif untuk memimpin misa pada pagi hari ini. Kami persilakan Romo Arif untuk memimpin misa. Terima kasih. Dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita berkumpul bersama untuk menyatukan hati di dalam iman kita kepada Kristus, dan kita bersyukur bahwa di Sabtu setelah Jumat pertama kita memperingati Sabtu Imam, banyak gereja-gereja, banyak umat yang bersatu padu berdoa bagi kami para imam, dan kami bersyukur atas kekuatan dari Allah melalui doa-doa panjenengan semuanya. Dan di Sabtu pertama atau Sabtu Imam ini, kita pun bersama Gereja Universal memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario yang menjadi pelindung bagi katedral di Kota Semarang, di keuskupan kita. Dan kita bersyukur atas teladan Bunda Maria di dalam hidup kita, dalam kesetiaannya yang senantiasa mengikuti Yesus Sang Putra hingga akhir hayat Sang Putra disalib. Ia tetap setia, dan kita bisa belajar dari Bunda Maria kesetiaan ini yang kita hidupi sampai saat ini, memperjuangkan kehidupan kita. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini, seraya kita memohonkan rahmat berkat bagi seluruh keluarga kita, terutama juga bagi Hotel Busa dalam usahanya, dalam pelayanan terhadap sesama. Semoga menjadi tempat yang nyaman, akomodasi yang nyaman bagi orang-orang yang bepergian dan menginap di Jogja.
Marilah kita ini senang, kita periksa batin kita mohon ampun pada Allah atas segala kelalaian dan keraguan kita yang melukai hati Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Yang berdosa. Tuhan, Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Kita satukan wujud intensi pribadi kita bersama intensi yang kita bawa bagi kelancaran usaha di tempat ini dan kesatuan kita sebagai keluarga di wilayah Jogokarian. Allah Bapa Maha Pencipta, Engkau asal mula segala ciptaan. Semoga kami selalu mensyukuri segala penyelenggaraan-Mu dan senantiasa menjalani hidup dengan sukacita dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kitab Baruk bab 4 ayat 5 diselanjutkan 12, 27 sampai 29. Allah telah mengirimkan segala bencana itu padamu, dan Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita kepadamu. Bacaan diambil dari Kitab Baruk. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan korban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, dengarlah, hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirimkan kepadaku kesedihan besar. Sebab aku melihat anak-anakku tertawan sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal kepada mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukacita atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa-dosa anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu
akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu, kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah. Demikian hendaknya kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian janganlah bersuka-cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu terdaftar di surga.
Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini rasanya menarik, dan tiba-tiba muncul banyak ide dalam permenungan saya dari pagi tadi hingga sekarang. Kalau dari bacaan pertama kita bisa melihat bahwa Allah, kalau di sini judulnya kan, Allah telah mengirimkan segala bencana itu kepadamu, dan Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita kepadamu. Allah kita Allah yang Maha Pengasih, dan itu yang patut kita syukuri. Memang kesannya kalau Allah mendatangkan bencana kok jahat banget, sama ciptaannya malah. Tapi itulah cara Allah untuk menguji kita manusia. Allah berhak menguji kita manusia. Menguji apa? Menguji kesetiaan kita kepadanya. Bukan pencobaan. Kalau pencobaan itu berasal dari si jahat, tetapi Allah yang adalah Maha baik selalu menguji kita, menguji kesetiaan kita. Jadi jangan sampai kalau kita menghadapi hal sulit, wah sedang dicobai. Kalau dicobai itu karena kuasa si jahat. Tapi kalau ujian, kita percaya Tuhan ingin menguji kita selangkah lebih maju, atau naik level lagi, naik satu tangga, lantai berikutnya, naik ke tingkat berikutnya lebih tinggi. Dan inilah Allah kita yang dalam bacaan pertama tadi di kitab baru menguji bangsa Israel. Karena terkadang kita manusia cenderung jatuh dalam keinginan-keinginan sendiri, kehendak sendiri, mlaku sakarepe dhewe. Pengen ku ngene ya wis. Tetapi terkadang kita kepengen kita itu justru kadang bisa saja melukai orang, melukai keluarga kita, bisa saja salah langkah, akhirnya ya dampaknya berkelanjutan. Misalnya dalam hal pekerjaan mungkin berusaha-berusuh ingin itu duit cepat, nah, lalu tiba-tiba ya kalau orang dagang biasanya ya, saya kenal keluarga saya juga banyak yang dagang, kakak-kakak saya kadang ada yang berusaha-berusuh apa ya, gudangnya dikebuki kabeh. Pengalaman dari kakak saya bisa belajar. Kayak kemarin muncul ini TV analog mulai dimatikan, TV digital pakai STB set-top box. Saya belajar dari kakak saya juga. Dia aslinya orang yang hati-hati, tetapi tiba-tiba jatuh dalam hal itu. Usah-usah dikebuki kabeh gudangnya. Gak ngerti ya, tidak semua dimatikan. Per daerah kan berbeda-beda. Akhirnya malah menimbun barang dan harga tiba-tiba turun seperti itu. Dan dia harus menanggung hutang juga akhirnya. Kadang kita kepengenan nafsu kita jatuh demikian. Kalau ini namanya pencobaan yang dibuat sendiri. Roh jahat itu menggoda kita untuk jatuh.
Tapi kalau Allah yang menguji, terkadang memang kita tidak tahu bencana apa yang kita alami, tetapi itulah yang menjadi kehendak Allah. Bukan karena kesalahan kita, tetapi bisa saja terjadi. Kadang ya bisa dikatakan orang yang kita kasih meninggal itu pun bisa menjadi bencana buat kita. Dan itu memang kehendak Allah. Dan kita tidak bisa mengatakan apa-apa kalau seperti itu. Ya kadang saya pun pernah kehilangan seorang ayah saya. Ya saya protes. Itu sudah jadi fakta tingkat 2. Aku sejauh panggilanmu kok malah kok gawe ini. Tapi disitulah Allah menguji kesetiaan saya untuk tetap setia dalam jalan panggilan ini, untuk melayani umat, melayani orang-orang yang ada di sekitar saya. Kesetiaan terkadang diuji dengan bencana yang demikian. Agar apa? Agar kita boleh berbalik pada Allah, bertobat dari segala kecerobohan mungkin, bertobat dari segala kehendak liar kita dan sebagainya. Dan dialah yang akan mengirimkan sukacita kepadamu. Dikatakan demikian, bahwa kita ketika senantiasa setia mencoba merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, dan kita pun nanti akan bisa memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Ada hal baik yang Tuhan tumbuhkan agar saya naik tingkat, naik levelnya, selangkah lebih maju, jadi orang yang dewasa, jadi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman dan percaya sepenuhnya pada kehendak Allah. Dan sementara dalam Injil kita juga bisa belajar untuk tidak puas diri. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, 72 murid. Dan mereka kembali dengan puas mengatakan, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Terkadang kehendak kita membawa kita cepat puas diri, dan akhirnya apa? Kesombongan yang muncul. Dan ini akhirnya Tuhan Yesus tegur murid-muridnya. Jangan kamu bersukacita karena hal yang demikian, tapi bersukacitalah karena namamu ditulis di surga, tertulis di surga. Bersuka